Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir nonton kembali. Hari ini yang ditarotkan adalah alasan mengapa seseorang begitu ingin mempertahankan teman-teman. Mengapa ia begitu cinta sama teman-teman. Mengapa hingga saat ini dia menunggu teman-teman. Sebenarnya apa yang dia cari dan mengapa dengan mudah dia meninggalkan yang lain ya demi teman-teman. Kita akan lihat dari pembacaan tarot kali ini. Kita buka topiknya. Self-respect, spirit guides, connect with water. Oke, self-respect. Teman-teman, yang pertama ya, percaya atau tidak ya teman-teman, ketika teman-teman tidak terlalu banyak menolong orang yang teman-teman fokuskan, dalam arti kalau dia nggak minta, seseorang tidak perlu menolong ataupun ikut campur kalau dia tidak minta. Namun di sini kalau seandainya kita ikut campur, kita membantu, terus dia nggak minta, nah ini malah percaya atau tidak ya teman-teman, karena pernah diamati juga. Ini malah akan membuat seseorang menjauh. Walaupun sebenarnya dia sangat merasa bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang teman-teman berikan. Namun percaya atau tidak, ini bisa membuat dia itu mundur perlahan dan dia sendiri pun tidak sadar itu. Dan self respect di sini yang pertama karena teman-teman menghargai ya. Di sini teman-teman sangat respect sama diri sendiri, artinya teman-teman menjaga batasan. Enggak berlebihan sama dia dan juga tidak kekurangan sama dia. Waktunya cukup ya, namun di saat situasi udah mulai memanas, teman-teman tahu bagaimana membatasi diri dan keadaan sehingga hubungan tersebut tetap seimbang. Jikalau memang orang yang teman-teman fokuskan ini ingin sesuatu yang lebih, di sini pun aku lihat teman-teman tidak yang mengabaikan dia ya. Artinya ada penjelasan yang sangat bisa didengar, penjelasan kamu yang dimengerti, dipahami oleh orang yang kamu fokuskan. Biasanya yang seperti ini cintanya sehat. Begitu ya, dia tidak memaksa kamu untuk mengabulkan keinginannya dia. Spirit guides, insight, guidance, and purpose. Dan ini ada connect with water, ocean, water spirit, and hydrate. Orang yang kamu fokuskan ini melihat kamu sebagai orang yang teladan, berhasil, dan di sini tentu di hati kecil dia yang paling dalam, dia ingin bisa seperti kamu. Dia tahu ya teman-teman, kamu adalah orang yang dia sukai, dan dia tahu kalau dia bersama dengan kamu, walaupun dia tidak bisa menjadi seperti kamu, setidaknya orang seperti kamu itu mendampingi dia. Mungkin sedari dulu dia sangat membanggakan dan sangat menjunjung tinggi karakter-karakter seseorang yang kayak teman-teman ini. Teman-teman sangat hormat, menghargai. Teman-teman di sini boleh kita memiliki empati ya. Boleh kita memiliki empati, tapi berhati-hatilah terhadap empati teman-teman. Berhati-hati. Terkadang kebaikan yang tidak sesuai dengan tempat ya dan waktu, nah ini nantinya tuh malah akan berbeda tanggapannya. Karena kalau seandainya kita dealing dengan frekuensi yang tidak seimbang ataupun tidak sama ya. Nah, di sini biasanya frekuensi yang di bawah tersebut, nah ini bisa komunikasi atau misintersepsi ya. Kalau nggak salah ya, mungkin bisa coba untuk diperbaiki misintersepsi. Nah, jadi mispersepsi ya. Mispersepsi begitu, intersepsi. Mispersepsi. Oke. Okay. Dan
Karena di sini teman-teman memberikan ruang ya bagi dia itu untuk menuntaskan ya, bagi dia untuk menjadi diri sendiri. Ini yang membuat dia itu masih membutuhkan teman-teman. Kak, apa tidak terlalu tega rasanya membiarkan dia yang mungkin sedang tanda kutip dan teman-teman tahu ya, teman-teman mudah sekali untuk mengerjakannya, nah tapi malah dibiarkan. Sedangkan dia itu ngasihin kode dan lain-lain. Kalau dia belum berucap ya, dia belum memang berniat untuk meminta tolong, nah di sini kita perlu untuk waspada terhadap diri kita sendiri. Itu. Kak, tapi kan dia ngekodein kak, itu. Kuncinya satu, dia harus berucap, dia harus minta tolong, dan dia harus benar-benar serius ya dengan keinginan dia itu terhadap kamu. Karena dengan dia berucap, semesta alam ini menjadi saksi, teman-teman. Karena senantiasa kedepannya nanti nih, ini kalau ada hubungan sama semesta ya, kedepannya nanti nih dan apa yang dia ucap, nah ini tuh akan berkesinambungan. Jadi ucapan dia itu tuh bisa dibilang akan membackingi gitu, akan terlibat ke dalam keharmonisan hubungan kamu dan dia. Ini kalau seandainya menurut aku ya teman-teman, dan juga dari apa yang ditunjukkan dari tarotnya. Dan juga yang kedua, orang kamu fokuskan ini merasa kamu gampang diakses sama dia. Dia gampang ngehubungin kamu. Terus juga secara batin, secara hatinya tuh dirasa cukup dekat sama kamu. Dia merasa kamu juga kayak ngerti ya di saat dia butuh kamu tuh ada. Nah, jadi di sini bukan artinya kamu selalu menyediakan apa yang dia mau, bukan. Tapi ketika dia ada di titik terendah, dia merasa teman-teman itu hadir. Tapi ketika dia lagi ingin, teman-teman mungkin tidak ada di sana. Tapi di saat dia titik paling terendah, teman-teman ada di sana. Nah, di sini tuh dia akan ada saat menyadari ya bahwa di sini teman-teman tidak mau membuat dia jadi salah arah. Tapi teman-teman melengkapi di saat dia di titik paling butuh. Nah, ini yang membuat lubuk hati dia yang paling dalam ya, percaya sama teman-teman. Ketika dia sedang benar-benar tidak baik-baik saja, teman-teman mengkondisikan dia seimbang. Di saat dia seimbang, punya banyak keinginan, nah di sini teman-teman mulai menjaga batasan. Kalau seandainya dia sulit untuk mengendalikan dirinya, nah di sini yang disebut dengan penyelarasan ya, bersiaplah menghadapi perdebatan. Satu hal, dalam percintaan, berarti di situ kita juga harus paham konsekuensinya ya, bahwa setiap kita memiliki pengalaman hidup berbeda-beda. Ya, bagaimana kita menghadapi emosi dan pandangan orang lain. Ya, kalau kita cinta, kita ingin akhir dari perdebatan tersebut itu berakhir dengan damai. Begitu ya. Kita lihat berikutnya. Maaf. Oke, ini kartu yang topik pertamanya. Ini Back to Basic, Simplify, Reduce, Center. Ini ada Art, Magic, Nature, Rituals, Charms. Lalu di sini ada Be an Open Channel, Mediumship, Ancestor, Spirits. Lalu ada Whole, Self-Help, Natural Therapist, Balance, Ayurveda. Oke. Pertama ya, teman-teman. Tentu ya, setiap orang pada umumnya ya, menurutku juga kalau aku perhatiin tuh, di kartunya juga tunjukin, biasanya orang tuh ngelihat fisik nih, fisiknya oke nggak, itu. Jadi bukan karena dia habis dandan, make up, bukan habis karena badannya dilatih supaya bagus, bukan cuma karena itu. Tapi ada namanya aura. Nah, aura ini mungkin tidak terlihat jelas ya, tapi bisa dirasakan. Nah, menurut aku itu juga bagian ya dari tubuh energi lah seperti itu. Nah, ini yang nantinya menjadi daya tarik. Dan di sini teman-teman, kamu punya daya tarik yang kuat dalam pandangan si orang yang kamu fokuskan. Ini yang membuat dia itu kayak sepengen itu sama kamu. Cuma karena fisik, teman-teman. Yes, senyata itu ya di zaman sekarang. Dan ini ada Back to the Basic, Simplify, Reduce, dan Center. Teman-teman, orang yang kamu fokuskan ini ingin mencari hubungan yang sehat ya. Dia ingin seseorang yang bisa mengisi ataupun menjadi tempat dia atau menjadi penampung egonya dia. Salah nggak?
dia seperti itu. Kita belum tahu letak kesalahannya di mana. Kalaupun dia ingin kamu menjadi tempat dia untuk menampung ego, artinya gini teman-teman. Ketika kalian berdua disuruh pilih ya, buah apel atau buah jeruk. Kamu mau apel, dia pengen jeruk. Dia bener-bener pengennya jeruk. Walaupun kamu kasih alasan yang logis ke apel. Nah, di sini semata-mata dia ingin dia itu dimengerti dan dipahami. Ada sesuatu yang membuat dia semaksa itu. Walaupun kalau diajak berpikir logis ya udah karena alasan yang jelas ya ke apel, tapi dia tetap ke jeruk. Berarti ada sesuatu yang tertahan yang mungkin dia tidak ungkapkan sehingga itu berupa energi mental yang akibatnya ketika dia lagi terbawa emosi ya. Nah, itu membuat energi mentalnya mendukung emosi yang keras tersebut menurutku ya, teman-teman. Dan dia lihat teman-teman di sini itu mungkin tidak sejelas teman-teman mampu mengobati luka, memori, traumanya orang yang kamu fokuskan ini. Tapi dia bisa ngerasain kalau teman-teman adalah orang yang baik. Dia bisa merasakan teman-teman itu seseorang yang bisa mengerti dia dengan hal yang tadi ya. Tanpa teman-teman melukai perasaan dia lebih dalam, tanpa teman-teman melebeli dia. Mungkin teman-teman diem gitu, tapi artinya teman-teman juga cerdas di sini. Ya, ketika misalkan dia udah mulai tanda kutip ya, misalkan udah mulai keterlaluan ya, diamnya teman-teman pun ya ini akan memancing ataupun memicu ego yang terpendam tadi tuh, energi mentalnya itu untuk muncul ke permukaan. Nah, disinilah ketika dia udah bereaksi emosi, nah bagaimana teman-teman menghadapi dia? Dia menilai cara teman-teman menghadapi saat dia emosi ini tuh hal yang sangat berharga. Karena mungkin selama ini dia nggak tahu bagaimana dia menyalurkannya. Itu. Ya jadi bukan hanya secara fisik ya, ada kondisi-kondisi lain yang membuat dia nyaman. Whole Self-Health Natural Therapist Balance Ayurveda. Teman-teman, dia melihat teman-teman orang yang cukup baik ya dalam menjaga moralitas ya. Teman-teman juga mungkin dirasa sama dia dekat dengan yang maha kuasa ya, secara doa, secara batin. Teman-teman juga dilihat-lihat menjaga penampilan ya. Tadi yang pertama, penampilan ini bisa juga ya dalam hal kesehatan ya, kesehatan, terus juga apa yang dikenakan, kebersihan dan kerapihan. Dia ngelihat secara konsistensi ya teman-teman mempertahankan itu. Karena sejatinya juga ya dia pengen kayak begitu ya. Mungkin dia juga menyadari ya terkadang dia kurang bisa memperhatikan dirinya sendiri itu. Jadi udah kamu oke, cakep ya, terus kamu punya kecerdasan emosi yang baik ya. Kamu juga cukup cakap ya dalam menata kehidupan diri sendiri. Ya, dan juga kamu mampu untuk bukan membimbing ya, mungkin kamu nggak sengaja aja ngebimbing dia itu dengan cara alaminya kamu. Nah, itu dia merasa seneng. Sebenarnya tanpa kamu memunculkan sisi-sisi internalnya kamu, ada sesuatu yang membuat dia itu tuh nggak bisa ngelupain kamu begitu aja. Aku sebut ini dengan jodoh. Be an open channel, mediumship, and sister spirits. Ada sesuatu yang membuat dia merasakan kalau dia ini tuh deket banget sama kamu. Dia nggak tahu itu apaan. Mungkin teman-teman juga ngerasa hal yang sama. Ini gini teman-teman, kalau seandainya teman-teman kayak ketemu orang yang teman-teman ngerantau nih ke luar negeri ataupun keluar kota, ketemu sama seseorang dan dia berasal dari tanah kelahiran yang sama kayak teman-teman. Nah, feel-nya tuh kayak begitu. Feel-nya kayak ada something yang deket banget. Beda sama orang lain yang dari tanah kelahiran lain ya, itu feel-nya beda gitu. Nah, ini feel-nya serasa kayak orang yang lahir di tanah kelahiran yang sama itu. Dan ini benar-benar sangat terasa mengikat, tapi bukan mengikat ya. Kayak ada satu kondisi yang membuat dia kayak kamu tuh kayak keluarga gitu. Dia ngerasa kamu tuh orang yang bisa dipercaya gitu. Dia ngerasa kamu tuh bisa nunjukin ke dia mana yang terbaik gitu loh, dan apakah itu cinta sejati atau bukan. Dia bisa ngerasain itu dari kamu walaupun itu baru sekedar tebak-menebak pendapatnya dia itu. Ini ada art magic ya, nature rituals and charms. Oke, teman-teman, mungkin dia juga pernah bermimpi. Di mimpi itu dia ketemu dengan seseorang yang mirip banget kayak kamu. Mungkin dia lupa juga mimpi itu, bisa dia ingat bisa dia lupa. Tapi bisa dibilang di mimpi itu tuh bukan kayak didatengin ya, tapi ada reaksi dari alam
yang ngasih tahu dia berupa simbol. Jadi di mimpi itu mungkin dia ketemu dengan orang yang bla 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 di mana kondisi tempatnya, pasti ketemu kamu, dia ngerasa kayak deja vu. Nah, di situ tuh seperti ada energi yang ngeri-program dia gitu. Ada energi yang ngontrol dia. Entah kenapa tuh rasanya kayaknya ini deh yang dia cari ya untuk jadi pendamping hidup selama ini. Itu. Kalaupun dia abaikan nih. Entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ada kemungkinan akan bertemu lagi. Itu teman-teman. Jadi ada kondisi yang memang bukan karena dia mau. Ini juga bisa kalau dijodohin. Nah, tapi kan kayak nggak ada rasa nih sama dia nih. Ya, di awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Nah, pada saat udah habisin waktu bersama selama seminggu, kok ada feel yang beda itu. Feel yang tadi nggak pengen, kok jadi kayak pengen gitu. Jadi suka. Kak, jadi gini teman-teman, nggak semua dari pandangan pertama ya. Tapi ketika udah menghabiskan waktu bersama, di situ baru akan ngerasain. Intinya adalah menghabiskan waktu bersama terlebih dahulu, baru akan tahu. Makanya kenapa kadang-kadang orang kalau seandainya baru kenalan, ya mereka cenderung pengennya tatap muka, ketemu langsung. Supaya dapat feel-nya, bener nggak sih ini orang yang cocok itu. Seperti itu. Nah, jadi orang yang kamu fokuskan ini tuh ya alasannya begini, teman-teman, karena sebegitu nunggu, sebegitu cinta, segitu dia pengen sama kamu. Itu. Nah, kalau seandainya seperti ini, teman-teman gimana sama dia? Ya, teman-teman boleh komen di bawah ya jika teman-teman mau. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton.